Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fawaid sebagai moderator akan mempresentasikan perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Nah, di sini saya dengan kelompok saya yang terdiri dari Nafi Farifun Nikmah dengan NIM G05290021. Yang selanjutnya yaitu adalah Peggy Puji Wardani dengan NIM G05290025. Di sini saya juga akan membacakan subbab pembahasan. Yang nomor 1 yaitu adalah sejarah regulasi wakaf di Indonesia. Yang nomor 2 yaitu adalah perundang-undang wakaf di Indonesia. Dan yang nomor 3 perbandingan antara hukum wakaf dalam perspektif undang-undang fikih Islam. Selanjutnya yang pertama yaitu ada sejarah regulasi wakaf di Indonesia. Regulasi hukum wakaf pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905. Regulasi hukum wakaf yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 adalah Surat Edaran Sekretaris Government tanggal 31 Juni tahun 1905 dan termuat di dalam Biji Plan 1905 nomor 6196. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf tahun 1905 tersebut dengan Surat Edaran Sekretaris Government tahun 1931, 1934, dan 1935. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengatur tentang wakaf tanah, pembangunan masjid, dan perizinannya. Perkembangan regulasi wakaf dapat dilihat dari karakter wakaf di Indonesia. Wakaf yang dipraktikkan di berbagai negara termasuk Indonesia memiliki karakter tersendiri. Meskipun bila ditelusuri lebih mendalam, memiliki kesamaan tujuan. Ada beberapa istilah khas Indonesia tentang wakaf ini. Di Banten dikenal istilah Huma Serang yang merupakan ladang-ladang yang dikelola bersama-sama dan hasilnya pun dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok ada istilah tanah Pareman yang merupakan tanah negara yang dibebaskan dari pajak lendrit. Hasil tanah itu diserahkan ke desa-desa, subak, dan candi untuk digunakan kepentingan umum. Selain itu, di Jawa Timur ada istilah tanah perdikan, yang merupakan tanah pemberian raja kepada seseorang atau kelompok orang yang berjasa. Tanah ini mempunyai kemiripan dengan wakaf ahli, wakaf untuk keluarga, dari segi fungsi dan pemanfaatannya. Tanah perdikan pun tidak boleh dijual-belikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa wakaf di Indonesia memiliki corak khas sesuai dengan daerahnya. Yang kedua adalah tentang perundang-undangan wakaf di Indonesia. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42/2006 diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif serta perluasan pemaknaan objek wakaf sebab di dalamnya terdapat pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan kompetensi wakaf secara modern. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama ada bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum, kemudian yang bab 2 menjelaskan tentang nadhir, yang bab ketiga menjelaskan tentang jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf, dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Kemudian bab yang keempat menjelaskan tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab yang kelima tentang pengelolaan dan pengembangan. Bab keenam tentang penukaran harta benda wakaf. Bab yang ketujuh tentang bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia. Bab yang ke-8 tentang pembinaan dan pengawasan. Bab yang ke-9 tentang saksi administratif. Dan bab yang ke-10 ketentuan peralihan, dan yang terakhir adalah bab ke-11 tentang ketentuan penutup.
Yang nomor 3 yaitu adalah perbandingan antara hukum wakaf dalam perspektif Undang-Undang Fikih Islam. Keterangan wakaf dalam perspektif fikih. Wakaf dilihat dari sudut fikih mengalami perbincangan yang sangat menarik, meskipun terkadang objek pembincangannya lebih menitik beratkan pada unsur wakaf. Menariknya pula, baik ulama klasik maupun modern itu akan melepas dari kajian tersebut secara sistematis. Subbab ini mengkaji pengertian dasar hukum unsur dan berbentuk wakaf. Objek wakaf adalah harta benda wakaf yang layak dan sah untuk diwakafkan. Setidaknya ada 5 syarat utama bagi objek wakaf, yaitu harta wakaf memiliki nilai dalam kurung ada harganya. Harta wakaf jelas terbentuknya. Harta wakaf merupakan hak milik dan wakif, berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada, dan harta wakaf harus terpisah. Selanjutnya yaitu adalah wakaf dalam perspektif undang-undang. Setelah dipaparkan objek wakaf dan perspektif fikih, pada bagian ini akan diulas tentang definisi wakaf dan objek wakaf dalam perspektif fikih. Wakaf Indonesia telah terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf dalam pasal 1 undang-undang tersebut didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sebelumnya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun objek wakaf dalam bahasa undang-undang pada pasal yang sama disebut sebagai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang dimanfaatkan oleh wakif. Secara terperinci, objek wakif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam kurung pasal 15, harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan bergerak. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah pada tahun 2006 memerintahkan kepada hukum bagi umat muslim di Indonesia dalam melaksanakan ibadah wakaf keluasan dan ditunjukkan dalam masalah objek wakaf, menjadikan setiap muslim berpeluang besar untuk berpartisipasi dalam gerakan wakaf yang pada akhirnya dapat menginginkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.